My God. Halo guys. Dan ya, jadi kali ini kita sedang mencoba untuk membuat syutingan yang berbeda ya. Gue nyoba keluar sama Ska. Dan kita lagi ngikut produksian orang juga. Cuman tadi kita udah melakukan beberapa shoot di sini. Ada kesalahan di mana audionya tuh jelek banget. Ada salah gear yang kita pakai dan ya gua jadi harus ngulang. Dan karena gua sangat-sangat puyeng tadi ya. Jadi ya makanya openingnya kayak gini. Tapi kira-kira apa sih yang mau gue bahas gitu? Lensa apa yang kira-kira menarik yang sampai gua reviewnya keluar-keluar kayak gini? Sebenarnya bukan karena lensa itu juga sih. Emang gue lagi pengen coba-coba untuk keluar aja gitu kan. Tapi ya kita puter intro dulu. Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan fotografi dan videografi. Dan di sini konsepnya agak berbeda ya. Kalian bisa lihat di belakang gue agak horor mungkin, tapi ya kita di sini tidak untuk membahas itu. Di sini gue pengen membahas beberapa jajaran lensa yang mungkin menarik buat kalian para pengguna Canon RF system, mirrorless full frame-nya Canon, tapi nggak punya budget banyak untuk invest lensa-lensa full frame. Karena dari Canon itu ternyata ada beberapa jajaran lensa yang diklaim itu bakal menarik jadi salah satu opsi koleksi lensa full frame kalian kalau memang budget kalian cukup terbatas. Oke, jadi tadi gue berusaha dapetin itu ya, lorong horor, tapi ternyata lightingnya cukup mengganggu, jadi kita pindah. Dan di sini walaupun ya harus pakai ISO yang cukup gede karena kita pakai cahaya yang ya pokoknya agak seadanya lah gitu ya. Tapi gue merasa cahayanya lebih oke gitu di sini. Walaupun kita pakai ISO lumayan tinggi sih. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Dimana di sini gue pengen jelasin kalau kita kedatangan jajaran lensa untuk Canon RF system, tapi yang low budget. Ini adalah Canon Funpack-Tik 4. Gitu ya, kalau nggak salah Fun, Compact, dan Tik-nya gue lupa, mungkin Fantastic atau something ya, nanti ada di editannya. Tapi ini adalah jajaran yang menurut gue cukup menarik juga memang, apalagi untuk kalian para pengguna Canon full frame mirrorless dengan RF system gitu, dimana ya kayak yang kalian tahu sistem terbaru full frame gitu kan, dan lensa natif itu biasanya mahal, dan di sini Canon memberikan opsi yang cukup budget dengan angka spesifikasi yang menarik juga. Kayak di sini kita akan lihat satu persatu ya. Ini mungkin dari yang paling murah, Nifty 50 atau 50 Nifty. Gue biasanya suka kebalik dan gue nggak tahu mana yang benar. Tapi yang ini adalah 50mm f1.8, dimana ya buat kalian latihan portrait itu cakep banget. Dia startnya 3 jutaan doang. Jadi menurut gue harga yang cukup menarik gitu kan. Gue lupa harga pastinya, tapi nanti akan ditaruh sama Eko, oke? Lalu kita juga punya 16mm f2.8. Dia juga sudah mendukung STM atau step per motor kalau nggak salah. Jadi buat autofocus sudah cukup bagus, dan dengan angka spesifikasi tersebut menurut gue oke banget buat produksi. Dia pun untuk lensa natif cukup oke dengan harga sekitar 5 jutaan. Dan kita lanjut lagi ke yang mulai lebih tinggi. Ini lensa yang menarik banget, 35mm f1.8, dan ini dia dijual kalau nggak salah sekitar 8 jutaan. Angka tersebut udah cukup menarik ya. Tapi dia punya STM, tadi autofokusnya bagus, dia punya IS, image stabilization, dan juga makro. Jadi dia minimum focus distance-nya tuh cukup deket. Jadi kalau kalian pengen ngambil objek-objek yang kecil atau dari dekat gitu, itu bakal menarik banget. Lalu yang paling panjang focal length-nya ini ada 85mm f2, dimana dia punya spesifikasi yang sama. Dia udah punya STM, punya IS, dan juga bisa makro. Dan kalau kita lihat apa yang di provide di sini, apalagi secara spesifikasi ya, kita sih belum coba di sini, baru kenalin doang. Dan ini mengcover semuanya, 16, 35, 50, 85. Maksudnya buat berbagai kebutuhan karakter gambar yang pengen kalian buat, gua rasa jajaran lensa ini oke banget gitu buat kalian koleksi gitu, buat kalian pakai, buat kalian belajar syuting, belajar hunting, atau ya buat kalian pakai secara profesional pun
udah oke kalau pas dengan budget kalian. Karena mereka kalau nggak salah, kalau dihitung-hitung semuanya nih, mereka berempat itu cuma sekitar 25 jutaan. Dan menurut gue itu good deal banget, dimana kalian langsung dapat 4 pilihan lensa untuk menciptakan gambar yang berbeda-beda. Dan mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Rehan. Oke, jadi sekarang gue udah bareng. Kan kedengeran suara lu, kedengeran juga tuh ada mic ya. Belum nyala, Deng. Nyalain. Nyalain. Ditahan. Oke, gue lagi bareng Rehan di sini yang punya project yang gue lagi ngintilin ya gitu ya. Gue join-joinan gitu, dan kita ngobrol-ngobrol sedikit soal lensanya sebelum besok kita mulai cobain. Oke, kan angka yang diberikan nih menarik Pak untuk lensa-lensa di harga budget segini. Benar. Nah, lu kan udah pernah pakai kan sebelumnya? Udah. Dan besok kita akan praktekin lagi. Pakai lagi, bener. Kira-kira apa yang bisa gua expect dari apa yang bakal kita lakukan besok, Pak? Oke. Simpelnya dulu Pak, 4 lensa ini adalah lensa nyaman, gue bilangnya. Karena nyaman dari segi fungsi, nyaman dari segi harga. Sekitar 25-an lo dapat semua focal length dan lo bisa menikmati semua lensa gitu loh dengan 16, 35, 50 dan 85. Dan kalau dingin ini ya, ngap gitu nafas. Bener. Tadi saya juga begitu di belakang. Gimana kalau kita buka, boleh nggak Pak? Boleh ya. Kita buka dikit. Jadi dari 4 lensa ini dengan 16, 35, 50 dan 85 dan bukaan yang gede juga di 16-nya f28, 50 18, 35 18 dan 85-nya f2. Oke. Dan 35 dan 85-nya bisa makro. Ketika lo baru mulai misalkan nih, untuk orang yang sama lah dengan lo gitu, pengen workflow-nya mungkin lebih berat video gitu, pengen menyampaikan satu cerita. Lensa ini cukup nggak? 4 lensa ini untuk mulai. Cukup banget lah Pak, sangat lebih dari cukup malah. Nggak bisa dibilang sangat lebih dari cukup sih. Semua lensa ini saling berkesinambungan dengan konten yang mau lo bikin. Jadi ya, lo tidak bisa menggantikan fungsinya 16 mili dengan 35 mili. Lo nggak bisa menggantikan fungsi 50 mili dan 35 mili dan seterusnya. Milimeter. Iya. Lo nggak bisa menggantikan fungsinya masing-masing, dan setiap lensa itu punya karakter, punya motivasi yang berbeda. Jadi cukup lah ya. Dan gue sih bebayang sih sebenarnya memang dengan ya pilihan tadi 16, 35, 50, 85 tuh kayaknya buat berbagai kebutuhan tuh harusnya. Yes. Dan makro. Udah sangat lengkap Pak. Oke. Lu nggak merasa kayak, karena kan ya kita nggak mengelak lah, dia bukan jajaran teratas Canon. Ya. Lu tidak merasa ada kurang tajam or something gitu? 4 lensa ini udah sangat cukup banget karena gue suka lensa fix focal length. Balik lagi Pak, di harga yang diberikan di Convectic 4 ini ya nggak ada lawan sih Pak kayaknya. Gue ngerasanya ya. Oke, sekarang kita lagi di Ranca Upas dan ya kayak yang bisa dilihat, Rehan lagi melakukan ala-ala pre-wedding gitu di belakang gua, dan kita dapat kesempatan buat nyobain lensa Fun Tactic-nya Canon RF. Dan so far sih dengan ukuran lensanya gitu ya, gue bisa bawa 4-4-nya ke sini dengan track yang sebenarnya kelihatannya biasa aja, cuman nih sangat berlumpur jadi cukup rumit gitu ya. Ini sepatu gue bisa dilihat. Nah gitu ya, dan ukuran lensanya sangat membantu gitu. Kalau misalkan gonta-ganti itu nggak terlalu merepotkan karena ya enteng dan ukurannya compact juga. Tapi nanti kita akan lihat beberapa hasil footage-nya dan mungkin gue akan coba telaah juga lebih detail gitu kan di Lightroom, tapi ya nanti kita lihat. Sekarang gue lagi pakai 85-nya, 85 mm yang gue rasain sih sebenarnya walaupun dia udah STM, cuman kayaknya mungkin bisa gue praktekin. Elemen lensa yang bergerak kalian bisa lihat ya, itu gede banget, dan ini kan gue pakai mic ya, harusnya dia cukup audible juga. Jadi dia bukan yang sunyi banget. Dan tadi yang gue dapetin setelah gue coba-coba ikutan motret gitu ya, agak mengganggu si Rehan sedikit, itu kalau dia udah miss fokus agak jauh, itu buat nyarinya lagi memang agak lama gitu. Dia akan cari jauh terus mundurin lagi buat dapat fokus orangnya lagi, dia agak lama karena dia harus travel. Cuman yang gue notice, bodohnya gue, ternyata di sini ada, dia punya fokus limiter, dimana di sini gue set di full. Dan dia punya 2 mode lain, dimana ini modenya itu minimal 0,5 meter sampai infinity, sama di sini ada 0,35 meter atau mungkin sekitar 35 cm sampai 0,5 meter. Jadi kalau gue pengen agak close up, berarti harusnya gue
pakai focus limiter tersebut gitu. Itu yang gue tadi nggak notice, tapi sekarang karena ya kalian udah tahu dan ini pastinya akan sangat membantu. Cuman di sini gue juga belum coba, dia mungkin yang mode 0,35 sampai 0,5 ini mungkin dia masuk ke mode makronya juga. Dan karena lensa ini memang mengklaim dia punya sistem makro, gue agak kepo nih. Mungkin kita coba cari objek makro juga di sini. Oke, kita tes makronya di sini. Rehan masih sibuk dengan private itu ya, private ala-ala, kita ngetes makronya. Dan ini ngebantu banget sih limiter ini. Jadi dia nggak checking fokus terlalu jauh ketika kita di mode makro. Dan gue pengen tahu makronya itu oke, segini udah nggak dapet. Jadi segini, mungkin ini 0,35 meter kali atau 35 cm. Tapi ya walaupun kalian bisa lihat jaraknya agak jauh, tapi perlu diingat ini lensa 85. Oke, jadi gue bisa bilang ini makro banget, dia dapat detail yang cukup menarik juga. Ya ini menarik, gue bisa ngambil makro di sini. Sudah ada satu makro lagi yang gue cukup menarik buat coba. Jenggot merah. Dan ya ini oke, ini fix makro sih, bisa ngambil detail sampai segini. Coba nggak ada bagus kah? Kumis, kita lihat kumis. Ya, lu banyak yang merah juga sih, mungkin lu kekurangan pigmen atau semacamnya. Ke sini dikit lagi. Ya, op. Yan mundur sedikit, Yan. Lo 45 ke arah kiri. Op. Nah, buat pelajaran temen-temen. Oh iya, apa? Pengen ngeliat lu ngedirect. Oh iya, oke, siap. Oke. Nah, sorry, tangan lu dingin banget, Pak. Iya, tahu. Wah. Anjir, majestic banget. Gue majestic. Action, samperin ya. Samperin. Abis itu lo peluk dari belakang gitu, pinggangnya. Enggak, miring aja, Pak. Bebe parit, Pak. Gak apa, perlu lihat bawah dulu, setelah lewat parit baru lihat depan. Tapi lihat bawahnya memang confidence gitu ya. Usahain gak lihat paritnya. Ya boleh. Cuma kalau lu jatuh sih jadi instastory gua aja. Tiba-tiba ada aja ntar malam story. Oke, standby. Roll and action. Enggak, ini gua masuk ke sini kan? Iya. Tapi yang sebelah kanan aja nggak apa-apa. Pakai tangan kiri lo masuk ke kantong, yang kanannya aja lo gitu. Oke, yuk, lagi bagus nih. Lucu kan? Lucu coy jokok tuh. Dicari aja kontennya. Buat pembelaan gua, dia emang udah ahli di sini, profesinya di sini, jadi jangan dibanding-bandingin sama gua. Oke, jadi lu kan yang ikut nge-assist Rehan. Iya. Gimana nih dengan lensa-lensa ini? Enak sih bang. Tadi di sana kan medannya becek banget. Terus kita nggak bisa naruh tas di bawah gitu. Jadi kalau mau ganti lensa tadi enak, tinggal tuker-tukeran aja. Nggak berat. Gue bagian yang silo banget ya. Iya. Iya. Tapi lu, gue lihat tadi gokil juga bawaannya. Banyak, Boleh juga nih. iya bang. Saya bawa minum. Ya, bawa minum segede gini ya. Tuh, bantuin dulu. Iya, Bang. Jalan dulu. Iya. Di atas. Ya. Nanti pas Ya. lepas langsung. Kita sebisa mungkin Ya. tidak terlalu mengganggu. Sorry bang ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang ini menarik kalau buat gua. Kita melihat, gue sebagai reviewer kamera gitu kan, dan lensa-lensa, gue pengen melihat workflow seperti ini gitu. Dan insight dari orang-orang seperti lo juga sangat berguna. Gue yakin lo bisa ngedirect juga. Masih belajar sih bang. Oh, masih Sambil belajar. ngeliat juga. Bang, Iya. kayak gimana ada. Ya emang dia sih udah inilah ya, Iya. jam terbangnya tinggi lah ya. Alasan aja emang gue orangnya. Tapi nggak apa-apa. Baik, thank you banget nih. Iya. Oke ya lensanya ya. Selama lo Mantap, jalan tadi bisa bawa 4-4-nya selalu Iya, ya. bisa langsung 4-4-nya. Bisa sambil nge-shoot sambil tangan kirinya pegang lensa gitu bisa. Karena compact banget. Oh, oke. Ya tadi sih Ryan juga gitu. Bahkan bisa dikantongin ya. Nah, kantongin. Bisa Tadi dikantongin. gua simpen di saku jaket juga bisa. Menarik. Fun Pack Tik 4 gitu ya. Walaupun nanti hasilnya sih gue akan telah lebih lanjut lagi. Tapi so far sih oke lah experience. Oke Meng, kita ngobrol dulu dikit. Ayo mau kemana? Sini dulu. Oke, jadi tadi kita pakai lensa ini. Gue pakai lensa 50 mm. Nyoba animal detect dan ternyata performanya lumayan oke juga. Dan gue sih merasa distance untuk fokusnya juga lumayan deket gitu. Maksudnya gue ngambil detail si
Meong ini yang sibuk sendiri sekarang tadi lumayan cakep gitu, lumayan deket, mukanya kelihatan dan focusingnya tuh masih dapet gitu di matanya. Ya nggak, Meng? Oke, kita udah balik lagi ke studio dan sekarang setelah nyobain keempat lensa Funpactic for Canon RF ini, lensa-lensa low budget yang menarik, sekarang kita akan lihat hasil footage yang kita ambil, hasil foto yang gue ambil dan juga footage video yang diambil sama si Rehan gitu ya, karena dia memang ngerjain ala-ala weddingan gitu di sana dan kita akan lihat kualitasnya. Cuman yang ini kayak dokumentasi doang ya. Tapi ini karakter lensa 16 kayaknya. Ini juga kelihatan lumayan cakep sebenarnya. Coba gua akan lihat infonya. Oke, bener kita pakai 16 mm f2.8 dengan shutter 1/1000. Kita akan zoom in dikit dan gue bisa ngeliat kalau detailnya cukup bagus. Cuman momennya ya bukan sebuah foto yang dimomenin banget ya. Ini kayak ya udah kayak dokumentasi aja gitu. Jadi ekspresinya tidak ada yang teratur juga. Tapi gue sih melihat gambarnya lumayan oke. Nah ini yang lebih proper kayak lagi weddingan gitu kan. Dan sekarang kita lihat aja, kita peeping. Ini pakai di f2-nya dan detail yang cukup luar biasa untuk sebuah lensa low budget gitu ya. Dan mungkin gua akan cari beberapa fokus fall off-nya. Apakah kita bisa menemukan chromatic aberration yang parah? Di sini sih gue merasa ada sedikit chromatic aberration, tapi nggak termasuk dalam problem gitu, cukup terkontrol. Lalu untuk ya lakinya sih ini misfokus ya. Cuman kita lihat mungkin di beberapa edges-nya, dia agak lebih rame di sini kromatiknya, tapi masih sangat terkontrol ya, masih cukup susah gitu, nggak noticeable. Jadi gue bisa bilang bagus banget dan gue tahu bagian ini pasti out of focus gitu, udah mulai masuk ke focus fall off-nya, tidak masuk ke dalam depth of field atau ya ranah fokusnya gitu kan. Dan di sini terkontrol dengan baik. Mungkin kita lihat di daun ini pun ini kontrasnya kenceng ya, maksudnya dengan bagian daun ini kita bisa bilang mid tone gitu, ketemu highlight langsung di langitnya dan di sini gue bisa bilang cukup bagus. Mungkin kita lihat warna yang lebih kontras. Nah di sini lebih noticeable ya. Dan ini juga balik lagi kalau dia tag sharp, gue rasa walaupun di f2 ya di bukaan terbesarnya, kalau dia kayak tajam dan in focus gitu, gue rasa tidak terlalu ternotis ya chromatic aberration. Tapi di sini nih kita juga bisa ngelihat gambarnya udah mulai soft gitu kan, dan dia kelihatan ada sedikit chromatic aberration gitu. Ini oke, di sini ada foto makro dan ini cukup tajam juga. Ini pakai lensa 35 dan gua rasa ini fitur makro juga ya. Maksudnya gua agak deket juga nih ngambilnya. Cuman karena dia tidak kayak 85 gitu kan, dia 35 ya, mungkin makronya sekitar segini tapi cukup tajam. Oh iya, ini juga ada nih makro. Ini makro pakai 85. Kita punch in juga dan tajam. Sangat tajam. Cuman di foto ini kalian bisa ngeliat ya ada sedikit dia agak-agak noise gitu, tapi kalian juga bisa lihat nih settingannya kan, karena ini di Lightroom. ISO-nya ini pakai 800, jadi lumayan ya, mulai memperkenalkan beberapa noise gitu, mulai memunculkan beberapa noise. Dan ini gue pakai f7.1 dan 1/400. Kayaknya gue agak salah nyeting ya di situ ya, karena f-nya bisa, oh mungkin gue biar dapet depth of field yang lebih luas kali ya, gue agak lupa juga. Tapi ya ini pokoknya settingannya, dan kalian bisa lihat kalau dari segi ketajaman gue bisa bilang dia cukup tajam. Dan di sini lebih jarang lagi chromatic aberration, mungkin karena bukaannya juga yang tadi pun sebenarnya nggak begitu noticeable ya. Maksud gue masih terkontrol banget. Di sini lebih sulit lagi nemuin chromatic aberration pada sisi focus fall off-nya, karena ini bukaannya juga udah dipersempit gitu ya di f7.1. Dan ya ini juga warnanya cukup kontras nih kan, dia putih terang ketemu shadow-nya warna-warna hijau. Di situ gue nggak ngeliat ada chromatic aberration, jadi udah oke banget. Dan kalau kita lihat the whole image kayak gini, ini kelihatan tajam banget gitu buat kebutuhan print. Gue rasa oke banget. Nah kita lihat lagi, sekarang kita lihat si Meong. Oke, kalau nggak salah kucing ini pas moto kucing gue itu full pakai lensa yang paling murahnya, yang ini lensa 50mm f1.8 50 nifty atau nifty 50. Balik lagi, gue belum memastikan mana yang benar gitu, nifty duluan apa 50 duluan. Tapi sekarang kita lihat nih mungkin foto ini. Nah kita bisa lihat ya,
sharp banget ke kucingnya. Ini juga karena filenya RAW. Sebentar, gue harus mastiin ini RAW. Iya bener, ini CR3, filenya RAW. Dan dia punya fleksibilitas untuk editing. Mungkin gue akan ubah beberapa poin dulu, kayak highlightnya mungkin gue turunin, exposure-nya mungkin gue turunin juga. Lalu temperaturnya biar agak lebih orange gitu, dan kayak lebih enak gitu kelihatannya. Dan ini kalau kita punch in pun dia sebenarnya cukup tajam. Memang kelihatan agak sedikit soft gitu ya, tapi gue tidak bisa memastikan apakah lensanya, apakah megapiksel si sensor kameranya gitu. Tapi ini udah tajam banget menurut gue, dan dia fokus juga di situ. Dan kita bisa naikin juga, kita tambahin ini aja sedikit detail, sharpening kita tambahin dikit. Dia jadi kelihatan tajam banget. Gue nggak tahu sih kalian di YouTube bakal kelihatan dengan jelas atau enggak, tapi di bulu-bulunya tuh langsung kelihatan tegas banget, kelihatan tajam banget. Ketika punch in tuh lebih kacau, dan maksudnya untuk cropping pun jadinya lebih bagus gitu. Kayak ini foto ala-ala wedding gitu. Di sini gue juga nggak begitu dapat momennya, tapi untuk memastikan lensa aja kita bisa lihat tajam gitu kan. Dan ya cukup proper. Nih kalau di grading juga gue rasa cukup kuat, karena ya balik lagi ini filenya RAW gitu. Kita mau atur exposure dikit, mungkin naikin kontras, atau mungkin mau apply preset. Nah apalagi di ini udah banyak preset ya di Lightroom sekarang. Tuh kayak gini-gini. Kita lihat. Ini bagus juga. Tapi ya udah. Intinya lensanya menghasilkan gambar-gambar yang menarik gitu ya. Dan mungkin sekarang kita lihat juga shot videonya, karena shot videonya juga menarik banget nih. Dan kalian bisa lihat, ini mata ini dapatnya cakep banget deh. Tuh. Nanti dia ada kedip. Warnanya juga cakep ya. Kalau warna sih udah Canon lah gitu ya, nggak usah kita bahas terlalu panjang. Tapi ini warna Canon gue juga suka banget. Di sini gue nggak banyak ngatur grading juga, terutama yang mata ini ya. Yang mata nih kayaknya gue nggak grading macem-macem. Gue cuma nambahin LUTs doang, setahu gue. Iya, di sini nggak ada yang berubah tuh, cuma LUT-nya doang dan warnanya udah langsung cakep. Oke, lalu footage yang kedua ini dia slow mo juga di sini. Dan ya nih ada gua grading sedikit ya, kalau kalian lihat warna aslinya nggak kayak gitu. Ya ini juga di sini juga kelihatan tajamnya gitu kan. Kalau misalkan kita full screen kelihatan tajamnya. Cuman semua footage yang gua praktekkan di sini sih menggunakan ini juga ya, menggunakan slow mo gitu. Footage yang dikasih Rehan ini footage slow mo, which is ya resolusinya berarti dia full HD gitu kan. Jadi ya tidak bisa melihat detail sebegitu tajamnya, cuman dari yang tadi kita cek di foto-foto, karena foto resolusinya lebih kuat juga, itu udah memastikan gitu kalau lensa ini cukup tajam juga. Tapi itu ya beberapa footage-nya, dan memang ya proper lah gitu kalau si Rehan ngerjain ala-ala weddingan gini kan. Tapi ya itu dia beberapa footage-nya, hasil foto dan juga video yang diciptakan menggunakan lensa ini. Ini mungkin sedikit gue bahas juga, ini dia yang adegan mata ini gue yakin dia itu bikinnya antara cuma dua pilihannya gitu, karena di sini lumayan makro ya. Dia bikinnya kalau nggak pakai 85 pakai 35. Jadi ya kalau mau makro pilihannya dua ini yang mendukung makro. Cuman maksudnya gini, intinya adalah 4 lensa ini Funpactic 4 menurut gue memang cukup menarik gitu. Mereka kalau kalian ambil semua itu harganya sekitar 25 jutaan, dan ketika gua coba di sana di Ranca Upas dan gua ngelihat Rehan yang langsung produksi video ala-ala weddingan juga, itu gue bisa confirm gitu, bener-bener kalian pengen bereksperimen dengan gambar seperti apa,
itu cukup komplit untuk menggunakan lensa-lensa ini dulu gitu. Ya memang ada lensa-lensa fix yang lebih mahal gitu, punyanya Canon juga, RF, jajaran RF, ada yang L series gitu kan, Red Ring dengan harga yang lebih gokil. Tapi kalau memang budget kalian terbatas, daripada kayak ambil satu yang kayak gitu, ya gue rasa ini pas banget sih buat kalian sambil belajar gitu, buat kalian sambil coba-coba framing. Kayak kalian mau wide ada 16, lalu pengen lebih tight ada 35, lebih tight lagi ada 50, mau udah mulai bikin-bikin portrait. Ini yang 50 yang ini, sorry. Dan kalau pengen lebih tight lagi ada 85. Dan dua ini, 85 dan 35-nya juga bisa makro. Jadi itu komplit banget gitu buat kalian yang menggunakan kamera mirrorless full frame-nya Canon gitu. Kalau kalian mungkin pakai EOS RP gitu kan, yang kayak entry level, ya gua rasa ini adalah jajaran entry level lens yang perlu kalian pertimbangkan juga gitu. Paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga tidak terlalu bertele-tele, dan semoga kalian suka dengan konsep videonya. Karena di sini gue masih coba-coba ya, gue masih agak kaku, pengen nyoba-nyoba ala-ala Potato Jet gitu biar nggak terlalu membosankan. Tapi kalau misalkan kalian punya koreksi atau punya ide biar video kita lebih menarik lagi, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya request juga kita mau bahas apa lagi ke depannya, sama taruh juga semuanya di kolom komentar. Oke, deh itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.